Halo, perkenalkan nama saya Agni Nidanarula dengan NIM 237020100232. Saya akan menjelaskan Social Interaction Theories dari Delhams. Delhams adalah seorang ahli bahasa dan sosial logistik asal Amerika Serikat. Delhams lahir pada 7 Juni 1927 di Amerika Serikat. Ia wafat pada 13 November 2009. Pendidikan yang ia tempuh sebelumnya, PhD dalam antropologi dari Harvard University dan ahli sosial linguistik dan antropologi linguistik. Kontribusi utamanya mengembangkan etnografi komunikasi dan menyusun teori kompetensi komunikatif. Pengaruh Damhes dikenal sebagai pionir dalam menjembati linguistik dengan ilmu sosial dan budaya. Kedua, ada kritik terhadap pendekatan linguistik tradisional yang terfokus pada struktur bahasa tanpa memperhatikan konteks sosial. Apa itu Social Interaction Theories yang dikembangkan oleh Delmhas? Social Interaction Theories menurut Delmhas adalah teori yang melihat bahwa komunikasi dan bahasa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Ia menekankan pentingnya konteks budaya, norma, dan hubungan sosial dalam proses komunikasi. Ia percaya bahwa berbahasa bukan cuma soal bisa membuat kalimat yang benar, tapi juga harus tahu bagaimana cara menggunakan bahasa itu dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Tergantung dengan siapa lawan bicara kita, di mana dan untuk tujuan apa. Paradigma yang digunakan Damhes adalah paradigma interpretif. Ini berarti beliau lebih fokus pada bagaimana makna itu dibentuk dalam interaksi sosial. Jadi teori ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap komunikasi, bukan sekedar menghitung pesan atau data angka. Teori ini masuk dalam tradisi sosial kultural. Tradisi ini memandang bahwa komunikasi adalah proses membentuk realitas sosial bersama. Jadi cara kita bicara, memilih kata, atau bahkan diam itu semua bentuk budaya kita. Metode yang digunakan teori ini adalah kualitatif, khususnya etnografi komunikasi. Di sini penelitian turun langsung ke lapangan, mengamati bagaimana cara orang berbicara sehari-hari, mencatat dan menganalisis makna di balik kata-kata. Jadi bukan penelitian yang pakai statistik, tapi lebih ke observasi mendalam. Teori Delmhas lahir pada tahun 1960-an. Pada masa itu, banyak ilmuwan mulai mengkritik teori komunikasi yang terlalu mekanis, seperti milik Noam Chomsky yang hanya fokus pada tata bahasa. Delmhas selalu menambahkan bahwa dalam komunikasi, kita juga harus memperhatikan budaya dan konteks sosial, bukan sekadar struktur kalimat saja. Damhes mengembangkan teori sosial interaksi untuk memahami komunikasi sebagai proses interaktif dalam konteks sosial dan budaya. Ia berfokus pada kompetensi komunikatif, yaitu kemampuan berbicara dengan tepat sesuai situasi sosial, bukan hanya aturan bahasa melalui etnografi komunikasi. Hames mengembang model speaking untuk menganalisis elemen-elemen penting dalam komunikasi sosial. Konsep utama teori ini adalah kompetensi komunikatif dan modal speaking. Asumsinya, komunikasi selalu dipengaruhi budaya. Agar efektif, kita harus sesuaikan cara bicara kita dengan situasi sosial. Bahasa itu bukan sekedar kata, tapi juga tindakan sosial. Ada contoh kecil, kalau kita pidato di upacara bendera, kita bicara dengan bahasa resmi dan nada tegas, dan pilihan kata yang formal. Tapi kalau kita chat santai di grup WhatsApp teman, tentu kita pakai bahasa gaul yang lebih rileks. Nah, itulah yang dimaksud dalam komunikasi harus disesuaikan dengan situasi. Penelitian Delmhas relevan karena menekankan pentingnya konteks sosial dalam komunikasi, memahami bahasa sebagai bagian budaya, serta mendorong metode penelitian kualitatif dalam studi komunikasi dan identitas. Teori Delmhas ini sangat relevan di zaman sekarang. Saat kita kirim email ke dosen, tentu kita pakai kata pembuka seperti yang terhormat Bapak Ibu, tapi saat chat ke teman, kita cukup bilang bro, ayo kumpul. Di media sosial, kita juga harus menyesuaikan bahasa dengan siapa yang membaca, apakah teman, atasan, atau publik luas. Ini semua adalah penerapan teori Delmham secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Kelebihan dan kekurangan teori. Kelebihannya, teori ini membantu kita memahami komunikasi yang lebih peka terhadap konteks budaya, dan model speaking mudah digunakan untuk analisa di berbagai situasi komunikasi, dan juga cocok untuk penelitian kualitatif yang ingin memahami budaya komunikasi suatu kelompok. Dan kekurangannya, model ini cukup rumit untuk pemula karena banyak elemennya. Kurang cocok untuk penelitian yang ingin menggunakan data kualitatif atau statistik. Dan proses penelitian lapangan butuh waktu lama karena harus observasi mendalam. Sebagai penutup, teori Delmhas mengajarkan kita bahwa komunikasi bukan sekedar bisa bicara, tapi juga harus tahu bagaimana menyesuaikan ucapan siapa yang kita ajak bicara, dalam situasi apa dan tujuan apa. Ada contoh kecilnya, saat wawancara kerja, kita harus bicara sopan, terstruktur, dan profesional. Tapi saat kita nongkrong, kita bebas memakai bahasa santai. Jadi dengan teori ini kita bisa menjadi komunikator yang lebih efektif baik di dunia nyata maupun di media sosial. Baik, terima kasih yang sudah menonton.